kawan-kawan semua fungsi yang ada di Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Salah satu fungsi yang saya maksudkan di sini yaitu fungsi Left Tab, Center Tab, dan Right Tab. Saya akan menjelaskan tiga fungsi ini sebagai fasilitas yang tersedia di Microsoft Word. Kawan-kawan semua, fungsi ini terdapat di sudut kiri atas, yaitu pada bagian ruler. Ini ruler vertikal, ini ada ruler horizontal. Di sudut ini, kalau kita ini yang pertama muncul biasanya memang laptop yang aktif. Kalau kita tekan atau kita klik, di sini akan muncul namanya Center Tab. Kalau kita tekan atau kita klik, yang berikutnya juga ada Right Tab. Tiga fasilitas ini akan saya jelaskan sebagai materi kita pertemuan kali ini. Di dalamnya masih ada fasilitas lain. Kalau kita klik, ini ada nama Decimal Tab. Kalau kita klik lagi, ini ada Bar Tab. Kalau kita klik lagi, ini nama ada First Line Indent. Kalau kita klik lagi, ini namanya Hanging Indent. Semuanya berfungsi dan berguna sebagai fasilitas di Microsoft Word. Cuma kali ini materi yang kita bahas ada Left Tab, kemudian Center Tab, dan Right Tab. Kawan-kawan semua, jika di komputer kawan terkadang ruler horizontal dan ruler vertikal ini tidak tampil, maka satu-satu jalan kawan mengklik menu view, kemudian di sini ada ruler. Cek buang apabila kita buang checklistnya, maka ruler yang tidak tampil. Jika tidak tampil begini, satu jalan yang kawan harus lakukan adalah menceklis ruler ini. Kalau ruler ini tidak ada, maka fasilitas ini tidak bisa kita gunakan. Oke, kawan-kawan semua, apa fungsi daripada laptop? Laptop ini adalah untuk membuat satu batasan terhadap teks atau kata atau kalimat yang kita kehendaki. Oke, contoh sebagai penerapan ini, kita buat sebuah surat. Untuk menerapkan laptop ini, karena dia sini sudah aktif, sudah ada gitu, maka tinggal kita pilih di salah satu angka ruler yang ada di sini, di mana mau kita letakkan. Misalkan kita letakkan di 11,5 laptopnya, tekan aja atau klik aja di 11,5. Ketika kita mengklik ruler ini, maka dia langsung nempel, laptop yang sudut ini langsung nempel ke sini, menunjukkan bahwa di 11,5 sedang aktif satu buah ruler, satu buah laptop yang berada di garis 11,5 di ruler ini. Jika kita sudah buat pembatasnya, coba kita tekan ya, kita tekan lama, maka nampak ada garis dalam bentuk vertikal tegak lurus. Sekarang perhatikan di keyboard, lihat di sudut kiri atas atau di pertengahan kiri atas ada tulisan tab. Tekan tombol tab satu kali, maka dia langsung loncat dari kiri ke kanan dengan batasan laptop yang kita buat di sini. Nah, tidak lebih, tidak ke sini, karena batasan laptop kita buat. Misalkan kita buat sini sebuah surat, misalkan Rangai, misalkan 14 Februari. Misalkan 2022. Enter. Sini kita buat lagi, misalkan di sini adalah lampiran, misalkan seperti itu. Nomor surat. Oke, kita buat batas laptopnya adalah misalkan kita buat di 2, atau kita geser di 1,5 saja. Jika kita sudah buat batasannya, tinggal kita tekan tombol tab di keyboard satu kali, maka dia langsung loncat ke sini. Nah, maka langsung seperti itu. Kita buat titik 2-nya, maka kita buat nomor misalkan 245, misalkan ini sebagai contoh saja.
Kemudian jika sudah mengetik nomor, kita tekan lagi tombol tab sekali lagi, maka dia langsung loncat ke baris yang tab kedua. Kita buat misalkan kepada YTH. Kita enter. Kita buat misalkan di sini adalah lampiran dan tab. Misalkan kita buat tekan tab lagi untuk loncat ke tab yang kedua. Dan oke, kita tekan enter untuk turun lampiran. Kemudian kita buat lagi misalkan adalah hal, sebagai contoh saja hal. Kita buat rapat misalkan koordinasi pengurus, misalkan seperti itu. Kita tekan tab untuk loncat ke nomor berikutnya. Kita tekan 2 di sini, maksudnya ketik angka 2. Misalkan kita buat oke, kita enter. Kita tekan tab lagi, maka dia loncat yang ke tab yang pertama dulu. Karena di sini misalkan tidak ada lagi yang akan kita buat, kita buang saja tab ini, laptop ini kita buang, tekan tarik ke bawah, dia langsung loncat ke tab kedua. Kita buat misalkan sini D, enter, tekan tab lagi di keyboard. Tab ini bisa kita geser ke kanan sedikit, misal kita buat tempat. Oke kawan-kawan, di sini sudah kita pahami bahwa fungsi laptop ini yang pertama ini untuk membuat kelurusan titik 2 ini. Dengan asbab ada laptop ini, maka titik 2 ini lurus sekali. Yang kedua, laptop yang kedua fungsinya untuk melurus teks yang kita buat ini. Kita buat batasannya di 11,5, maka tagnya langsung lurus. Bayangkan sekiranya dari nomor ini supaya loncat kepada tulisan kepada yang TH ini, kita pakai spasi. Kita tekan spasi di keyboard, tekan sampai di sini. Berapa lama kita membuang waktu. Begitu juga yang antara nomor ini dan titik 2 ini, kita tekan spasi. Waktu kita terbuang dan belum pasti dia akan lurus, bengkok pasti. Seperti itu kawan. Kenapa? Karena fasilitas laptop tidak kita gunakan. Bagaimana kira-kira kawan menggunakan fungsi laptop? Apakah sudah memahami? Oke, saya dapatkan tagnya dulu supaya sedap kita lihat. Jika belum paham mengenai fungsi laptop, oke, saya buat lagi satu kali lagi fasilitasnya. Misalkan kita anggap saja, misalkan buat fasilitas, misalkan kita buat misalkan hari, kita buat fasilitas laptopnya jaraknya misalkan di 2,5, kita tekan tab, kita buat misalkan temuan pada hari Minggu, enter, kemudian tanggal misalkan, buat lagi titik 2 nya, misalkan 20, misalkan ini contoh saja. Enter, kemudian waktu misalkan Pak Daisa misalkan, enter, kita buat lagi misalkan tempat, buat sebagai contoh sini,
Oke, teman semua, ini sebagai contoh saja yang penambahan daripada fungsi laptop ini. Kita buat batasan titik 2-nya adalah di 2,5 cm. Kita lihat, kita tekan nama, lihat kelurusannya benar-benar lurus. Kenapa lurus? Karena memang faktor daripada fasilitas laptop telah kita terapkan. Sekira kawan sudah memahaminya tentang penggunaan fungsi daripada laptop ini. Yang berikut saya akan jelaskan kepada kawan adalah mengenai center tab. Oke, center tab. Misalkan ini center biasa ya. Misalkan kita anggap surat sudah selesai. Misalkan panitia, misalkan belum siap pelaksana kegiatan. Enter. Misalkan di sini kita akan menggunakan center tab. Sementara di sini laptop sedang aktif. Bagaimana untuk mengaktifkan center tab? Tinggal tekan aja. Maka ketika kita tekan, atau kita klik, maka langsung aktif center tab. Oke, sekarang kita buat center tab di ruler yang ada di sini. Fasilitas laptop ini kita buang saja dengan cara menekan laptop itu, kita tarik ke bawah. Ini kita buang karena tidak kita gunakan lagi. Maka fasilitas laptop tidak ada lagi, kita ganti dengan center tab. Misalkan kita buat di 2,5 1, kita buat di 881, kita buat di 13,5 1. Ini sebagai contoh saja. Kita tekan sebagaimana biasa tombol tab di keyboard satu kali, maka loncat yang pertama. Kita buat misal sini adalah sekretaris. Oke, jika sudah kita buat yang kedua, kita loncat lagi, kita tekan tab lagi. Kita buat misalkan sini sebagai contoh bendahara. Kita tekan lagi tombol tab di keyboard, loncat pada fasilitas laptop yang center tab yang ketiga yang kita buat. Maka di sini kita ketik misalkan ketua, kita enter beberapa kali untuk ruang tanda tangan. Kita tekan tab lagi di keyboard. Misalkan kita buat sekretarisnya adalah Haji Indra Gunawan, misalkan SH. Kita lanjut, tekan tab kedua, maka dia loncat ke bendahara fasilitas. Kenapa dia loncat di sini? Karena fasilitas center tab kita sudah kita buat di atas. Bendahara misalnya kita buat di sini Haji Tarmizi SAG, misalkan seperti itu. Tekan tab lagi yang berikutnya kedua, kita buat misalkan Said Tuan Idris MPDI. Oke kawan semua, fasilitas center tab sudah kita lakukan, sudah kita buat, maka nampak langsung secara jelas hasilnya. Tanda tangan ini dalam bentuk center semuanya, yaitu dalam model tengah. Sekretaris menyebar tagnya, bendahara juga, ketua juga, sifatnya center atau di tengah. Kenapa dia model di tengah? Karena fasilitas center tab ini kita buat. Bagaimana kira-kira tidak kita buat fasilitas itu, sementara kita ingin posisinya juga model center? Maka satu-satu jalan mungkin akan dilakukan secara manual atau metode lain. Kalau manual kita lakukan dengan menekan spasi dari sini ke sini, kita tekan spasi maka bergeser ke sini baru kita ketik. Kita tekan spasi lagi, misal geser sini baru kita ketik. Maka pertama waktu kita habis. Yang kedua adalah dia tentu tidak akan pernah lurus. Sebagaimana maksud kita center tabnya tidak akan pernah lurus sebagaimana kita buat center tab yang asli yang sebenarnya. Oke, saya kira kawan-kawan sudah mengerti mengenai fasilitas center tab. Yang berikutnya adalah rect tab yang akan saya jelaskan. Rect tab di sini center tab sedang aktif, kita tekan saja rect tab sekali tekan.
Oke, seperti itu. Rektab sudah aktif. Sekarang sebagai contoh, misalkan kita buat daftar isi. Misalkan daftar isi, contoh saja ini untuk menerapkan daripada fungsi daripada rektab. Daftar isi misalkan kita buat sebagai contoh sini sekilas mata misalkan ya. Terus fasilitas ini kita buang, kita ganti dengan rektab. Kita buat misalkan rektab pertama adalah di 14,5, rektab yang kedua di 16, misalkan seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Jika sudah seperti itu, kita tekan tombol tab di keyboard satu kali. Nah, maka dia langsung loncat di rektab yang pertama. Sekarang kita tekan titik-titik di keyboard, maka dia langsung mundur ke belakang. Nah, seperti itu ya. Sesuai keinginan kita, misalnya itu kita tekan lagi tab yang kedua kalinya, maka dia langsung loncat ke rektab yang kedua yang kita buat. Misalkan ini kita buat halaman 1 sebagai contoh saja. Oke, kita tekan tab enter, kita buat lagi yang kedua misalkan. Tab di keyboard, maka dia loncat ke tab pertama, ke rektab yang pertama. Kita buat misalkan titik-titik dengan menekan tombol titik-titik di keyboard. Kita tekan tab di keyboard, maka loncatnya kita buat misalkan halaman 4 misalkan. Kita enter lagi, kita buat misal pembinaan kesiswaan sebagai contoh saya ini. Kesiswaan, kita tekan tombol tab di keyboard, maka dia langsung loncat di rektab yang pertama. Kita buat lagi titik-titiknya, kemudian kita tekan tombol tab lagi sekali lagi, maka loncat ke yang berikut. Kita buat misalkan halaman 12 sebagai contoh. Enter lagi, misalkan kita buat fasilitas pendidikan misalkan. Tekan tombol tab di keyboard, kita geser bawah, menekan titik-titik di keyboard. Oke, sekarang kita tekan tab lagi sekali lagi, misalkan halaman 124. Kita enter lagi, kegiatan studi wisata misalkan, kegiatan studi wisata. Kawan, tekan tombol tab lagi di keyboard, kita buat titik-titik lagi, tekan titik-titik D yang berada di keyboard sehingga dia memutar ke belakang. Tekan tab yang ke berikutnya, misalkan ini contoh saja, misalkan halaman 145. Oke, akan saya jelaskan di sini lurus sekali rektabnya. Oke, lurus. Kenapa dia lurus? Karena rektab kita buat. Ini daftar halamannya juga lurus. Artinya lurus menyebar ke kanan, ke kiri. Dari kanan ke kiri. Nah, posisinya lurus. Saya kira kakak bisa memahaminya mengenai daripada rektab. Oke, sekarang supaya paham lagi, saya buat misalkan sebagai contoh kita buat rektab banyak. Sini satu, sini satu, sini satu. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini satu. Ini kita buang satu. Kita tekan tab. Nah, misalkan kita buat di sini adalah ranai. Tekan tab. Kita buat misalkan Bandarsa misalkan itu. Kita buat sini misalkan Bering. Kita buat lagi di sini misalkan adalah Batu Hitam. Kita buat lagi di sini misalkan adalah misalkan Padang Kura. Kita enter, kita tekan tab lagi, rektab, tekan tab di keyboard. Kita buat di sini misalkan di rektab pertama kita buat adalah
misalkan sedanau, tekan tab berikutnya kita buat segeram, kita buat berikutnya setungku, sebala, tekan tab lagi kita buat sabang mawa. Oke, di sini maksud saya untuk memberi pengetahuan kawan-kawan bahwa fungsi rektab itu posisi ada lurus dari posisi kanan menuju ke kiri, kebalikan daripada laptop. Ini lihat tulisannya lurusnya di sini kanan. Oke, batasannya sudah kita buat. Saya kira kawan-kawan memahami tentang penjelasan fungsi daripada rektab, kemudian fungsi daripada center tab, dan fungsi daripada laptop. Oke, fungsi yang pertama laptop, fungsi kedua adalah center tab, fungsi ketiga adalah rektab. Demikian penjelasan mengenai tiga fungsi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang membutuhkannya, terutama orang-orang yang sedang menggunakan belajar secara otodidak. Sangat bagus sekali melihat beberapa tutorial dan sangat membantu kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.